adalah dasar. Sebagai alat bukti itu kan percikan darah ya, percikan darah dan sebagainya. Di awal juga sama percikan darah. Sekarang juga yang diusut tuntas oleh Pak Surawan itu juga percikan darah dan sebagainya sama. Tetapi permasalahannya kenapa dengan alat bukti yang sama dahulu dengan yang sekarang kok dahulu tidak terbongkar, tapi hari ini kenapa terbongkar? Jadi setelah dia melihat kondisi rumah seperti itu, kemudian dia melaporkan ke polsek. Lapor ke polsek bahwa laporan awalnya kan penculikan itu. Penculikan. Nah, dari situ kan ditemukanlah di dalam pada saat Yosep itu melakukan laporan di polsek, oleh anggota polsek ini ada bercak darah di baju. Masih dipakai. Sehingga dari baju itulah kemudian disita, kemudian dari bercak darahnya dilakukan uji DNA, dan itu memang identik dengan DNA-nya para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali, dan selalu dimudahkan dalam segala aktivitas dan rizkinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ada hal yang menarik juga yang mesti saya bahas ya. Kenapa kasus ini sekali lagi itu mandek sepertinya, seperti atau hampir kita katakan atau kita duga bahwa kasus ini dipeti kemaskan, kira-kira begitu. Sebab apa? Kita menunggu lama, kita mengawal lama loh kasus ini, 2 tahun lamanya lebih bahkan, kok kasus ini baru terbongkar. Artinya dugaan kuat bahwa ini adalah kasus ada yang menutupi, kan gitu dugaannya. Ada yang membantu menghilangkan jejak, mengacak-acak TKP, membuyarkan alat bukti, barang bukti, petunjuk CCTV, barangkali dugaannya seperti adalah Sambo, dihilangkan dan sebagainya, dimanipulasi dan sebagainya. Ini dugaan yang liar. Akhirnya kemudian dari TKP yang sudah acak-acakan, sehingga kasus ini disertai juga dugaan bahwa ada yang menutupi, pada akhirnya apa 2 tahun lebih lamanya. Untung saja kita masih support Polda, untung saja ada orang yang baik yang ingin menuntaskan kasus ini terbongkar. Salah satunya adalah Kapolda kita Jabar, kemudian Bapak Direktur Reskrimum kita, salah satunya. Baik teman-teman, dari situ kemudian kalau kita rangkai dari awal, kenapa skeptisisme atau sebuah keraguan itu kita selalu datang, selalu ada di dalam benak kita bahwa kasus ini ada yang membantu, mencoba disengajakan, diacak-acak TKP-nya dan ditutup-tutupi. Ingat bahwa sejak awal ketika tersangka Yosep tersebut pada pagi itu ganti baju di Polsek Jalan Cagak, yang kemudian yang diganti itu bajunya bukan hanya baju saja, tetapi ternyata celananya, sendalnya, bahkan maskernya dan sebagainya tidak sesuai ketika baju yang dikenakan saat ada ia di TKP dengan yang ketangkap CCTV. Artinya adalah ini juga kemudian dikonfirmasi oleh Bapak Surawan ketika diwawancarai oleh Tribun tersebut, bahwa memang ketika melaporkan tersangka yaitu kepada Polsek ya, kepolisian Jalan Cagak itu, ternyata masih mengenakan baju itu, dan di situ ada titik darahnya, ada cipratan darah tersebut. Nah, itu pertanyaannya. Artinya adalah dasar. Sebagai alat bukti itu kan percikan darah ya, percikan darah dan sebagainya. Di awal juga sama percikan darah. Sekarang juga yang diusut tuntas oleh Pak Surawan itu juga percikan darah dan sebagainya sama. Tetapi permasalahannya kenapa dengan alat bukti yang sama dahulu dengan yang sekarang kok dahulu tidak terbongkar, tapi hari ini kenapa terbongkar, kira-kira begitu. Ini ya juga yang melatar belakangnya atau mendasari bahwa dugaan kita menjadi liar, pikiran kita, otak kita menjadi liar. Jangan-jangan tadi adalah sebuah kepastian bahwa ada yang memang sengaja mengacak-acak atau yang memang menutupi, kira-kira begitu. Toh alat buktinya sama, bercak darah dengan sekarang juga bercak darah, kira-kira begitu. Nah, ini adalah sebuah perbedaan dahulu dengan yang sekarang, yang dipimpin langsung oleh Kapolda, kemudian Propam yang sekarang, kemudian Polda yang sekarang, kemudian Direktur Reskrimum yang sekarang. Itulah perbedaannya. Lalu kemudian yang kedua juga sama,
bahwa ketika Danu itu ditanya oleh Bapak Surawan ya, alat apa Danu yang digunakan kamu untuk bersih-bersih itu? Adalah ember biru. Ember biru dahulu juga sudah ada, dan sekarang juga digunakan sebagai barang bukti. Lah sama. Loh kenapa dahulu itu tidak terbongkar tapi hari ini terbongkar? Padahal barang buktinya sama. Lah kedua itu ya. Ini juga yang mendasari bahwa akhirnya kita menduga-menduga seliar ini, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian yang sangat mengganjal pikiran kita yang memang ini juga harus kita ulang-ulang ya pada tanggal 19 tersebut ya teman-teman, bahwa kenapa sih ada oknum yang menyuruh Banpol itu membersihkan kamar mandi ya, membersihkan kamar mandi. Kemudian di TKP itu ketemu dengan Danu, dan Danu berduaan dengan Bapak Banpol tersebut, Banpol Uci ya teman-teman, akhirnya membersihkan sebuah kamar mandi. Teman-teman menduga enggak sih kira-kira seperti ini ya liarnya pikiran liarnya. Olah TKP belum selesai nih ya enggak. Olah TKP pertama adalah pada tanggal 18, lalu kemudian diikuti olah TKP Alphard juga. Di awal sudah diolah TKP kan Alphard itu, tapi yang kedua diolah TKP kan lagi di Polsek Cilanjaga. Kemudian pada tanggal 29 atau tanggal 30 Agustus itu juga olah TKP yang kedua. Artinya olah TKP belum selesai. Loh, kenapa oknum tersebut pada tanggal 19 menyuruh menguras bak mandi? Lalu yang kemudian juga diperkuat oleh Kabid Humas kita, Bapak Ibrahim Tompo, yang dimana ada 1 perwira dan 2 anak buahnya, dimana mereka punya peran pada tanggal tersebut adalah bersih-bersih. Artinya kalau dari satu sisi kemudian di antara para oknum itu yang menyuruh Banpol kemudian dibantu oleh Danu membersihkan kamar mandi, artinya ini terkesan negatif. SOP jelas salah. Dari sisi etik ya harus dikode etikkan. Nah, apakah kemudian tujuan utama menyuruh ini menguras bak mandi itu adalah mengambil barang bukti dugaannya atau tidak? Kalau hanya misalkan ada sebuah indikasi bahwa ternyata adalah bagian yang membantu membersihkan dan sebagainya, itu bukan haknya. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan ini juga di follow up, ditindaklanjuti oleh Propam Polda Jabar, bahwa apakah ini juga ada yang menjadi keterkaitan, ada arah yang menuju ke sana atau tidak, juga termasuk di sore hari pada tanggal tersebut ya teman-teman. Kita tahu di antara mereka itu kan yang seperti dikatakan oleh Pak Ibrahim adalah ada peran atau upaya bersih-bersih. Pikiran kita juga melayang-layang, apa yang dibersihkan itu? Bukankah mereka tujuannya seakan hanya mengambil kucing? Bukankah mereka kemudian mengatakan hanya mengambil paket, hanya mengambil kemudian steak golep atau Yaris dan sebagainya? Kok kenapa di sana ada peran bersih-bersih? Artinya tujuan awal yang katanya niat ambil kucing, katanya kan gitu ya. Tetapi ternyata ada hal yang lain. Bahkan teman-teman, ini adalah sebuah kesaksian, walaupun ini belum ada rekaman, bahwa diduga memang golok itu diambil pada tanggal 19 itu. Teman-teman bisa percaya atau tidak, yang jelas kita percayakan ini pada Polda Jabar. Mudah-mudahan Polda Jabar bisa menemukan itu, walaupun ini hanya sifatnya adalah sebuah ucapan yang tanpa rekaman. Tetapi kalau saya sendiri yakin dengan yakinnya bahwa pada tanggal 19 itu ada tujuan lain. Dugaan saya itu bahwa tanggal 19 itu ada tujuan lain. Apa tujuan lainnya? Teman-teman bisa mengira itu ya, pasti bisa menjawabnya. Untuk itu ya teman-teman, kita selalu bravo Polda Jabar, support Polda Jabar, apalagi dengan kepemimpinan daripada Polda Jabar, Propam sekarang dan Direktur Reskrimum yang sekarang. Kita support dan harus dibongkar kasus Subang ini hingga ke akarnya. Siapapun mereka, apakah mereka daripada sipil, apakah mereka daripada oknum, bebas. Yang jelas harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya tanpa terkecuali, sehingga ini menjadi pembelajaran baik buat kita semuanya tanpa terkecuali, bahwa hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ya, terima kasih, semoga ada manfaatnya sharing-sharing ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.